Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama syahral Qur'an. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Hadirin, sahabat pendengar, kaum muslimin muslimat, warga Nahdiyin dimanapun berada, semoga insyaallah kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di bulan suci yang mulia ini. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur atas karunia nikmat Allah, bil khusus nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga insyaallah kebersamaan kita di bulan yang mulia ini kita mampu mengisinya dengan amal-amal yang bermanfaat, termasuk ialah tentang bagaimana bisa kita membagi waktu untuk membaca Al-Quran. Salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada sahibur risalah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah salawat-salawat yang selalu kita ucapkan ini menjadi asbab hidayah, dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kita kemudahan untuk menjalani aktivitas kita dengan sebaik mungkin dan tetap bercermin kepada keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat, kaum muslimin, muslimat, warga Nahdiyin dimanapun berada, kita ketahui bahwa salah satu nama dari bulan suci Ramadan ialah Syahrul Quran. Ramadan juga disebut dengan bulannya Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena kita melihat dalam Quran, ya, salah satu jawaban yang bisa kita kedepankan di sini ialah setelah ayat yang berbicara tentang kewajiban berpuasa, surah Al-Baqarah ayat 183, Allah pun melanjutkan itu dengan berbicara tentang Al-Quran. Allah firman, Syahrul Ramadanul ladzi unzila fihil Quran. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ulama sepakat bahwa Al-Quran ini diturunkan di bulan suci Ramadan. Nah, inilah yang menjadi kesepakatan para ulama kita. Kemudian pertanyaannya yang kedua ialah, ada apa? Ada hubungan apa Al-Quran dengan puasa, khususnya di bulan suci Ramadan? Nah, maka kita bisa memberikan jawaban dengan salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau dalam salah satu hadis yang dikutip beliau dalam kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal, an Abdullah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu wal Qur'anu, puasa dan Al-Quran, yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Dari sini sangat jelas bahwa ternyata kedekatan atau hubungan, korelasi antara puasa dengan Quran masing-masing insyaallah pelakunya di dunia ini akan mendapatkan syafaat, pembelaan, syafaat, pertolongan yang disebabkan karena puasa dan Al-Qur'annya. Lanjutan hadis ini mengatakan, yaqulus siyamu, maka puasa akan berkata, ya Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawat bin nahar, ya Tuhanku, saya telah mencegahnya dari makan dan minum dan berbagai macam syahwat di siang harinya, fasyaffi'ni fihi, maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian wa yaqulul Qur'an, lalu Al-Quran mengatakan, mana'tuhu an-nauma bil-lail, ya Allah, saya telah mencegahnya, saya telah menghalanginya untuk tidak tidur di malam harinya, fasyaffi'ni fihi, maka oleh karena itu berikan juga aku kesempatan untuk memberi syafaat kepadanya. Orang-orang yang betul-betul meluangkan waktunya sampai-sampai tidurnya sedikit karena begitu banyak waktunya berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Allah berkata, memberikan izin, fayusyaffi'ani, berikan syafaat. Jadi puasa memberi syafaat, Al-Quran pun memberi syafaat. Disinilah salah satu hikmah kenapa puasa itu sangat dekat dengan Al-Quran. Oleh karena itu, sebisa mungkin di bulan puasa ini kita mewarnai, kita menghiasi ibadah-ibadah puasa kita ini dengan
senantiasa dekat kepada Al-Quran, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ada disebutkan suatu hadis yang ternyata sangat kita butuhkan tentang perkara hati, bahwa ternyata hati kita ini memiliki potensi untuk karat, ya, berkarat. Oleh karena itu salah satu pengobatnya ialah Al-Quran. Rasulullah mengatakan, An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Kata Nabi, sesungguhnya hati, suatu hati itu akan mampu karat, dia akan mampu berkarat, ya, sebagaimana berkaratnya besi. Idza asabahul ma, apabila ia terkena air. Kila ya Rasulullah, maka ketika itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wa ma jilauha, kalau begitu apakah pengobatnya, apakah solusi yang bisa menghilangkan karatan hati itu? Qala, maka Nabi mengatakan, kasratu zikril mauti wa tilawatul Quran, perbanyaklah mengingat kematian dan perbanyaklah membaca Al-Quran. Jadi hati kita ini merupakan suatu organ yang sangat vital. Oleh karena itu salah satu hal yang bisa kita lakukan menjaga kebersihan hati kita di bulan suci ini, yaitu menyibukkan diri dengan Al-Quran. Karena orang bijak mengatakan bahwa ketika kita tidak menyibukkan dengan suatu kebaikan, maka keburukan akan menyibukkan kita. Maka mari kita ambil bagian, kita sesibuk apapun, dimanapun, upayakan Al-Quran selalu menjadi bacaan wajib dimanapun kita berada, sehingga insya Allah puasa Ramadan yang kita lakukan, kemudian plus Al-Quran yang senantiasa kita baca, mudah-mudahan keduanya di hari kiamat nanti Allah jelmakan untuk kita semua sebagai pemberi syafaat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kami akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.